Bu, sering curhat apa enggak? Curhat dong. Bila curhat sesama manusia boleh jadi bocor. Ada yang bocor halus, ada yang bocornya gedean. Tetapi kalau curhat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah aman. Tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena sholat adalah curhatan kita kepada Allah. Nangis kepada Allah, kekurangan apa kepada Allah, kondisi apapun kepada Allah, maka sholat sebagai tempat curhat kita kepada Allah. Betul? Kira-kira kalau kemudian yang kita curhati dan kemudian nyaman, memberikan solusi, memberikan yang namanya perilaku yang lebih baik, cinta apa tidak kita? Cinta akan semakin kita tunggu-tunggu yang namanya datangnya curhat itu. Betul? Interaksi kita dengan Tuhan itu dengan sholat, curhat kita dengan Tuhan itu dengan sholat. Maka bagaimana waktu sholat itu kita tunggu-tunggu? Betul? Bu? Bagaimana ketika Allah memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar? Apa yang kita lakukan? Ya Allah, Allah memanggil saya dengan orang yang kita curhati itu memanggil saya karena kita cinta, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan? Alhamdulillah, saya ketemu tempat saya yang tepat untuk curhat, untuk interaksi, untuk komunikasi. Maka akhirnya seperti itu. Ketika kita dipanggil oleh Allah, kemudian apa yang kita lakukan? Kita bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar, melaksanakan sholat. Upayakan bahwa kita melihat Allah, bahwa Allah melihat kita dengan rasa tersenyum dan merasa bangga ketika kita menghadap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti anak kita yang kita panggil, nak kesini. Anaknya senang, kita juga senang. Maka bagaimana sholat itu menjadikan seperti itu? Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasa tentram, kemudian kita melakukan yang namanya ruku. Ruku ya. Ketika kita rukuk, boleh jadi ada yang badan kita itu ditopang. Siapa yang menopang? Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan nggak bisa rukuk kan? Nah, kemarin kan rukuknya harus sudut 90 derajat kan? Jadi kalau rukuknya, kalau di atasnya ditaruh gelas dan ada air kemudian tumpah, berarti rukuknya salah. Jadi ketika kita tidak bisa rukuk, ada yang menopang. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah menopang saya bisa sujud. Setelah kita sujud, kita lakukan rukuk kita lakukan, kemudian kita sujud. Pada waktu sujud, bagaimana kita menggambarkan seolah-olah itu Allah memeluk kita dan kemudian membisikkan kepada kita, Allah begitu mencintai kepada kita karena kita sujud menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian habis itu duduk di antara dua sujud pada waktu, kalau enggak kena asap. Duduk di antara dua sujud. Pada waktu kita duduk di antara sujud, upayakan bagaimana Allah itu berada di depan kita, berdiri dengan gagahnya, dan kemudian dia mengucapkan kepada kita bahwa Allah akan selalu melindungi kita dari perilaku-perilaku orang yang membenci kita. Kemudian setelah itu gerakan yang terakhir ada yang namanya gerakan salam. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, tengok sebelah mana? Kanan. Kemudian Allah menjawab Waalaikumsalam. Apa yang kira-kira terjadi? Masya Allah, sholatnya begitu tentram ya. Seolah-olah kita ini begitu menjadi manusia yang suci. Kenapa? Dari azan Allah memanggil kita sampai ketika kita mengucapkan salam, Allah menjawab salam kita. Dan kita seolah-olah menjadi orang yang tidak punya dosa. Maka kemudian, maka nikmat mana? Nikmat sholat itu begitu indahnya. Betul, Bu? Jadi besok sholatnya bagaimana seperti itu yang kita lakukan. Nah, sekarang bagaimana, Bu? Tentang sholat kita. Ternyata ada waktu-waktu yang
tidak dibolehkan sholat. Nah, jadi gini Bu ya, supaya materi kita itu nanti